Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Nur Widianingsih, ada Nur Afni, Muhammad Rehan, dan Handria Saputra akan mempresentasikan tentang PSAP 04, 05, dan PSAP 06. PSAP 04 yaitu catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk menghindar kesalahpahaman penggunaan yang beragam dalam memakai LRA, neraca, dan LAK. Asumsi dasar akuntansi, yang pertama ada asumsi kemandirian entitas, kedua asumsi keseimbangan entitas, ketiga asumsi keterukuran dalam suatu uang atau monetary measurement. Pengguna laporan keuangan sendiri yaitu pemakainya yang berbeda, ada yang anggota legislatif, kreditor, dan pemakaian penting lainnya meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, atau pihak yang berwenang. PSAP 05 sendiri yaitu akuntansi persediaan aset lancar dalam bentuk barang atas perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya cakupan persediaan, yaitu yang pertama ada barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional, kedua bahan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, ketiga barang proses produksi yang dimaksud untuk dijual diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada contoh persediaan, yang pertama barang konsumsi, kedua amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah dan bangunan yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada pengakuan persediaan. Persediaan dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai biaya yang saat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Selanjutnya ada cara pengukuran persediaan, yaitu biaya persediaan ditambah persediaan perolehan yang nanti jadi hasilnya harga pembelian. PSAP 06, akuntansi investasi, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang dimaksudkan yaitu untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contohnya, yang pertama, pinjaman yang diberikan kepada perusahaan negara atau daerah atau pihak lainnya. Yang kedua, pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan. Yang ketiga, pinjaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, investasi non-permanen lainnya. Selanjutnya ada definisi investasi. Definisi investasi yaitu aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bentuk investasi pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau surat utang dan obligasi BUMN, BUMD, penyertaan pada BUMN atau BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek, yaitu diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Selanjutnya ditunjukkan dalam rangka manajemen kas atau beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka panjang, yaitu dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, lalu sifat penanaman permanen non-permanen. Pengakuan investasi. Investasi diakui apabila memenuhi salah satu kriteria. 1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat. 2. Lainnya atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. 3. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Selanjutnya ada pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai atau kas dividen dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai, kas dividen yang diperoleh dari PMP yang pencatatannya menggunakan metode biaya
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Metode ekuitas dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.